Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Umi di sini di video pembelajaran menyenangkan. Anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu doakan mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat, bahagia dan semangat belajar. Anak-anakku sekalian, pada saat ini Ibu Umi akan mencoba menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan. Nah, pastinya kalian penasaran dong. Yuk kita simak video ini sampai tuntas ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita awali pembelajaran kita dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Tadi kita kali ini adalah perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, perkembangbiakan secara perkawinan atau disebut juga dengan seksual atau disebut juga dengan generatif. Yang kedua, perkembangbiakan dengan tanpa perkawinan atau disebut juga dengan aseksual atau vegetatif. Kita mulai. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Apa sih perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang terjadi jika sel jantan bertemu dengan sel betina. Nah, pertemuan sel jantan dan betina ini akan menghasilkan zigot. Kemudian zigot tumbuh dan berkembang menjadi embrio atau calon anak. Nah, embrio dan calon anak ini akan dikeluarkan melalui beberapa cara. Ada yang tahu caranya? Ya, hebat kamu. Cara yang pertama yaitu dengan bertelur atau disebut juga dengan ovivar. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur disebut juga dengan ovivar. Zigot hewan ovivar akan tumbuh dan berkembang di dalam hewan betina hingga dibungkus oleh cangkang keras. Selanjutnya akan dikeluarkan dari tubuh hewan betina. Contohnya, kalian tentu tahu dong. Contohnya ya, seperti ini contohnya ada bebek, ada ayam, ada burung, ada apa lagi? Ada ikan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu melahirkan. Embrio hewan vivipar akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim. Ini merupakan ciri khas hewan mamalia. Tentunya kalian tahu dong apa saja hewan yang melahirkan. Di rumah kita tentu banyak. Misalnya ada kucing, ada sapi, ada kambing, ada lumba-lumba, ada paus dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bertelur dan melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Apa? Ovovivipar. Zigot hasil pembuahan akan menjadi embrio yang akan dibungkus oleh cangkang telur. Telur tidak akan dikeluarkan oleh induknya, melainkan akan tetap bertahan di dalam tubuh induknya sampai nanti menetas. Bayi hewan yang telah menetas kemudian nanti akan dikeluarkan dari tubuh induknya. Nah, kalian tahu nggak contohnya apa saja? Nih kita lihat contohnya ada hiu macan atau tiger shark, ada ular kadut belang, ada ular petola, ada ular bangkai laut dan lain sebagainya. Nah, itulah perkembangbiakan secara generatif. Berikutnya kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan secara aseksual atau tidak kawin. Nah, perkembangbiakan secara aseksual yaitu perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel jantan dan sel betina. Itu disebut dengan perkembangbiakan secara aseksual. Ada beberapa cara. Cara pertama yaitu dengan pembentukan tunas. Contoh binatangnya adalah hydra dan ubur-ubur. Silakan simak video berikut ini. Yang kedua yaitu dengan fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Fragmentasi adalah perkembangbiakan pada hewan dengan memotong bagian tubuh hewan tersebut.
potongan bagian tubuh tersebut akan menjadi individu baru. Contoh fragmentasi pada hewan yaitu cacing planaria. Simak video berikut ini. Yang ketiga, berikutnya yaitu membelah diri. Perkembangbiakan hewan dengan cara membelah diri ini terjadi pada amoeba. Simak juga video berikut ini. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.